Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan secara singkat tentang rukun nikah. Rukun nikah itu ada 4 poin. Yang pertama adalah ijab qabul. Ijab qabul itu ucapan kalimat angkah tukah atau zawaj tukah. Saya nikahkan atau saya kawinkan engkau titik-titik. Kemudian qabul itu adalah ucapan penerimaan kalimat qabul itu atau rodi itu nikah awil nikah. Saya terima, saya rela dengan pernikahannya titik-titik dan seterusnya. Boleh dengan bahasa Arab kalimat itu atau dengan dan harus tidak ada jeda atau jarak antara ijab dan qabul. Antara ucapan qabul itu setelah selesai langsung ucapan saya terima. Tidak ada jarak antara ijab dan qabul. Kalau bisa secara langsung. Maka seringkali kita menyaksikan ketika akad nikah berlangsung itu banyak calon suami ini gagap dan kaget ketika mengucapkan itu karena itu peristiwa seumur hidup. Tapi jangan sampai terjadi jarak antara ijabnya dengan qabul. Ijab qabul hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan ikrar dari calon suami untuk hidup bersama seia dan sekata. Ijab qabul adalah merupakan jalan untuk mencapai kehidupan yang sakinah dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban dalam rumah tangga. Ijab qabul dalam perkawinan itu dilakukan dengan kalimat-kalimat Allah. Karenanya sebelum melaksanakan ijab qabul, kita mengucapkan istighfar, kita mengucapkan syahadatain. Kenapa? Karena agar suami dan istri itu menyadari betapa sucinya peristiwa yang sedang mereka alami. Di saat yang sama mereka harus berupaya dan menjadikan kehidupan rumah tangga mereka dinaungi oleh nama-nama atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mengandung kebenaran, keadilan, langgeng tidak berubah, luhur penuh kebajikan, dan bila dikaruniai anak oleh Allah dengan anak yang soleh dan soleha yang bisa menjadi panutan, pandai menahan diri, serta menjadi orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pantulan dari firman Allah sebuah doa dalam surah Al-Furqan ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh dan menjadi penyejuk hati dan jadikan mereka sebagai orang yang terkemuka di kalangan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang berbahagia, karena ijab qabul seperti itu, maka calon pasangan suami istri dan hadirin hendaknya merasakan kesakralan ijab qabul. Maka sangat tidak etis kalau di dalam ijab qabul itu diselingi dengan canda yang di luar batas kewajaran. Ijab qabul harus disaksikan paling tidak dengan 2 orang saksi agar tidak timbul prasangka bahwa hubungan mereka itu adalah hubungan gelap. Walaupun diperlukan lebih-lebih calon istri ini adalah gadis karena mereka belum memiliki pengalaman dalam hubungan antar lawan jenisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun nikah itu ada mahar alias mas kawin. Kawin itu penyerahan
kepada calon istri dari calon suami. Dianjurkan oleh agama, mahar atau mas kawin itu berupa materi. Bagi yang tidak memiliki untuk menggunakan, bagi yang tidak memiliki maka untuk menangguhkan perkawinan sampai ia memiliki mahar atau mas kawin. Tetapi karena satu hal dan lain, ketika dia melaksanakan pernikahan boleh saja memberikan cincin dari besi pun itu disahkan dalam perkawinan. Sebaiknya mahar itu berupa uang, bukan berupa mushaf Al-Quran atau alat-alat ibadah, apalagi sampai masjid sholat. Karena mas kawin itu berupa material sebagai kesiapan dalam kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir pada istri dan anak-anaknya. Mahar berupa mushaf Al-Quran itu bukan merupakan arti pokok daripada mahar itu, tetapi kita ingin memperoleh barokahnya dari Al-Quran Karim itu sendiri. Karena mahar itu berupa lambang, maka jumlahnya tidak harus banyak. Hal ini yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, khairus sadaq aisaru. Sebaik-baiknya mas kawin atau mahar itu adalah yang seringan-ringannya. Perkawinan itu bukan akad jual beli, bukan harga seorang perempuan. Perkawinan itu adalah mengambilnya seorang suami dengan janji melalui mahar itu, dan janji itu dinamakan oleh Al-Quran mitsaqan ghalidha, janji yang sangat berat, janji yang sangat tebal. Dan mas kawin itu tidak boleh diambil lagi oleh suami kecuali istri mengizinkan. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atakhuduna buhtanan wa itsman mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Apakah kalian para suami akan mengambilnya kembali dari mas kawin itu atau mahar dengan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu atau suami dan istri itu telah membuka dengan lapang atau rahasianya dengan sebagian yang lain, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang amat kokoh, yaitu mitsaqan ghalidha. Perjanjian suami istri itu sangat kokoh sehingga mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka masih digabungkan oleh Allah kelak di akhirat setelah kebangkitan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga daripada rukun nikah itu adalah wali. Wali utamanya adalah ayah dari calon istri itu, dan tentunya wali itu dalam keadaan akal sehat, kemudian tidak sedang melaksanakan akad nikah dengan orang lain. Artinya tidak menjadi wali anaknya nikah dengan orang lain. Boleh dari wali ini jalur dari bapak, dari ayah, saudara ayah, atau kakek dari ayah, dan begitu seterusnya dari jalur ayah semua. Tidak boleh wali dihadirkan dari jalur ibu. Kemudian yang keempat daripada rukun nikah itu adalah saksi. Dua orang saksi itu tentu merdeka dan yang adil. Mereka mendengar dan menyaksikan serta paham apa yang diucapkan oleh wali yang sedang menikahkan kalimat ijab qabulnya itu. Disunahkan mereka para dua saksi ini berada di tempat sebelum akad nikah dilaksanakan, dan tentu dua wali itu tidak fasik. Fasik itu artinya banyak berbuat dosa, karena itu sangat mempengaruhi kesakralan akad nikah itu berlangsung. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.